Suami mengabaikanku. Diam-diam aku bongkar perselingkuhannya di depan keluarga dan rekan bisnisnya. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Langit sore tampak kelabu ketika aku menatap keluar jendela kamar. Hujan rintik-rintik turun membasahi kaca, meninggalkan jejak seperti air mata yang mengalir perlahan. Di dalam hati, aku merasa kosong. Sudah bertahun-tahun aku menjalani pernikahan ini, tapi entah mengapa aku merasa seperti orang asing dalam rumah tanggaku sendiri. Namaku Ayla Prameswari. Usia pernikahanku dengan Raka Dirgantara sudah menginjak tahun ke-6. Aku dulu mencintainya dengan sepenuh hati, tapi kini aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah aku menikah dengan orang yang tepat? Raka bukan pria biasa. Dia seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dengan wajah tampan, karisma yang kuat, serta kepandaian dalam berbicara, dia selalu berhasil membuat orang terpesona. Di awal pernikahan, aku begitu bangga menjadi istrinya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari satu hal yang mengiris hatiku, aku hanya sekadar istri di atas kertas. Sejak awal, Raka memang bukan pria romantis, tapi aku selalu mencoba memahami. Namun, setelah bertahun-tahun menikah, dia semakin jauh dariku. Aku mencoba segalanya untuk mempertahankan hubungan ini. Aku berdandan secantik mungkin, memasak makanan favoritnya, bahkan menemaninya menghadiri acara bisnis yang membosankan. Namun, tak ada perubahan. Yang lebih menyakitkan lagi, dia tak pernah menyentuhku. Ya, suamiku tidak pernah memberiku nafkah batin. Awalnya, aku berpikir mungkin dia terlalu sibuk atau stres dengan pekerjaannya. Namun, instingku berkata lain. Aku mulai mencurigai sesuatu, dan ternyata dugaanku benar. Dia memiliki wanita lain. Wanita itu adalah Kirana Wijaya, salah satu pegawainya yang bekerja di divisi pemasaran. Perempuan itu cantik, penuh percaya diri, dan terlihat sangat menikmati perhatian yang diberikan Raka. Mereka sering pergi berdua, entah itu untuk urusan bisnis atau sekadar makan malam di restoran mahal. Aku tahu semuanya, tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana suamiku akan mengkhianatiku. Namun, setiap kesabaran ada batasnya. Aku bukan wanita bodoh yang bisa dibodohi selamanya. Aku mulai menyusun rencana. Jika selama ini Raka dan Kirana merasa bisa berselingkuh di belakangku tanpa ketahuan, maka aku akan membalas mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihina di depan semua orang yang mereka hormati. Aku ingin membuat mereka malu. Aku ingin mereka menyesal. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Ayla Prameswari terlahir dari keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab. Ayahnya seorang guru, sementara ibunya ibu rumah tangga yang selalu mengutamakan keluarga di atas segalanya. Ayla tumbuh menjadi wanita yang lembut, penyabar, dan penuh pengertian. Ketika memasuki usia dewasa, Ayla bekerja sebagai seorang desainer interior. Ia bukan tipe perempuan yang gemar tampil mencolok, tetapi kecerdasannya dan pembawaannya yang tenang selalu menarik perhatian orang di sekitarnya. Dalam lingkungan pekerjaannya, banyak pria yang mencoba mendekatinya. Namun hanya satu orang yang mampu membuatnya jatuh cinta, Raka Dirgantara. Raka adalah pria yang nyaris sempurna di mata banyak orang. Latar belakangnya berasal dari keluarga terpandang, dan sejak muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia bisnis. Dengan kerja keras serta ambisinya, Raka berhasil membangun perusahaannya sendiri di bidang properti dan menjadi salah satu pengusaha sukses di usia muda.
Pertemuan mereka terjadi di sebuah proyek renovasi hotel mewah. Saat itu, Ayla bekerja sebagai desainer yang mengurus interior bangunan tersebut, sementara Raka adalah pemilik proyek. Hubungan mereka awalnya bersifat profesional, hanya sekadar diskusi soal pekerjaan. Namun, semakin sering mereka bertemu, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Ayla menyukai caranya berbicara dengan penuh keyakinan. Bagaimana ia mengambil keputusan dengan tegas namun tetap mempertimbangkan banyak hal. Raka, di sisi lain, terpikat oleh kesederhanaan dan kelembutan Ayla. Berbeda dari wanita-wanita yang pernah ia temui sebelumnya, Ayla tidak pernah berusaha menarik perhatiannya dengan kemewahan atau pujian berlebihan. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, tenang, lembut, dan tidak dibuat-buat. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Raka adalah pria yang tahu apa yang ia inginkan, dan Ayla merasa bahwa ia telah menemukan pria yang bisa menjadi pemimpin dalam hidupnya. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka merasa cocok satu sama lain. Ketika Raka melamar Ayla, ia menerimanya tanpa ragu. Pernikahan mereka digelar dengan megah. Semua orang memberikan doa terbaik untuk mereka, berharap kehidupan rumah tangga mereka akan penuh kebahagiaan. Ayla percaya bahwa pernikahannya dengan Raka adalah awal dari kehidupan yang indah. Ia yakin bahwa suaminya akan menjadi pasangan yang selalu ada untuknya. Namun, harapan seringkali tak sejalan dengan kenyataan. Ayla masih ingat dengan jelas bagaimana hari-hari awal pernikahannya dengan Raka. Setelah pesta pernikahan yang megah di sebuah ballroom hotel bintang 5, mereka menjalani bulan madu di sebuah villa pribadi di Bali. Itu adalah momen-momen yang begitu membahagiakan baginya. Di hari-hari pertama pernikahan, Raka menunjukkan perhatian yang begitu besar. Ia selalu menggenggam tangan Ayla saat berjalan bersama, membukakan pintu mobil untuknya, dan menatapnya dengan pandangan penuh kasih. Setiap pagi, Raka selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersama meski jadwal pekerjaannya sangat padat. Ayla berpikir bahwa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Suaminya bukan hanya tampan dan sukses, tetapi juga penuh perhatian. Ia percaya bahwa kehidupannya akan seperti kisah cinta di dalam novel, indah dan penuh kebahagiaan. Namun, lambat laun, segala kemesraan itu mulai memudar. Awalnya, Raka mulai pulang larut malam. Ayla tidak langsung curiga, karena ia paham bahwa pekerjaan suaminya memang mengharuskannya sering bertemu dengan klien hingga larut malam. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang, maka ia mencoba memahami. Namun, semakin hari, waktu yang mereka habiskan bersama semakin berkurang. Raka semakin sering tidak ada di rumah, dan saat di rumah pun, pikirannya seperti berada di tempat lain. Ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya, membaca laporan bisnis, atau mengangkat telepon dari rekan-rekannya. Ayla mulai merasa kesepian. Di tahun pertama pernikahan, ia masih berusaha menutup mata dan berpikir bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu. Ia mencoba lebih perhatian kepada suaminya, membuatkan makan malam, menyiapkan pakaian kerja dengan rapi, bahkan belajar memasak makanan favorit Raka yang selama ini lebih sering ia beli dari restoran. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Suaminya semakin dingin, semakin jauh. Kata-kata mesra yang dulu sering ia dengar kini hanya tersisa formalitas. Tidak ada lagi ciuman di kening saat berangkat kerja. Tidak ada lagi genggaman tangan saat berjalan berdampingan. Puncaknya adalah ketika Raka mulai sering menghindari sentuhan fisik. Malam-malam yang seharusnya menjadi waktu mereka untuk saling berbagi kasih sayang justru diisi dengan kesunyian. Raka selalu punya alasan untuk tidak mendekatinya. Lelah, banyak pekerjaan, atau hanya ingin tidur lebih cepat. Ayla mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan dirinya? Ia berkaca di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia tidak merasa ada yang berubah.
Ia masih menjaga penampilannya, masih menjadi istri yang perhatian. Namun, mengapa Raka tampak seperti kehilangan ketertarikan padanya? Rasa ragu dan curiga mulai menyelinap dalam pikirannya. Ia mencoba bertanya dengan hati-hati pada Raka suatu malam, "Kamu baik-baik saja? Aku merasa akhir-akhir ini kamu semakin sibuk. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Raka hanya menghela napas dan menjawab dengan singkat, "Aku baik-baik saja. Jangan terlalu banyak berpikir." Jawaban itu tidak memberikan ketenangan bagi Ayla. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ayla mulai mengamati setiap gerak-gerik Raka. Ia memperhatikan bagaimana suaminya semakin sering menerima telepon dengan suara pelan di balkon, bagaimana ia sesekali tersenyum saat membaca pesan di ponselnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan saat bersamanya. Kecurigaan itu semakin besar ketika suatu malam, Raka pulang dengan aroma parfum yang bukan miliknya. Ayla bukan wanita bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Namun, ia masih berharap bahwa ini semua hanyalah dugaannya semata. Bahwa mungkin Raka hanya terlalu sibuk dan stres dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari, kebenaran itu terpampang jelas di depan matanya. Di sebuah acara perusahaan yang dihadiri oleh banyak rekan bisnis Raka, Ayla melihat suaminya berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, mengenakan gaun merah yang begitu elegan, dan mereka terlihat sangat akrab. Ayla tidak ingin berprasangka buruk, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat hatinya bergetar. Dan itulah awal dari kehancuran yang selama ini ia takuti. Ia belum tahu bagaimana harus menghadapi ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam saja. Ayla berdiri di sudut ruangan, matanya tak lepas dari sosok Raka dan wanita itu. Mereka tidak sadar sedang diperhatikan. Tatapan mereka, bahasa tubuh mereka, semuanya berbicara lebih dari yang bisa diucapkan dengan kata-kata. Hatinya bergetar, bukan karena terkejut, tapi karena selama ini ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap saja terasa seperti hantaman keras di dadanya. Wanita itu tertawa kecil, menyentuh lengan Raka dengan cara yang begitu alami, seperti sesuatu yang sudah sering mereka lakukan. Raka tidak menepis, tidak mundur. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyum yang dulu selalu ia berikan untuk Ayla. Seolah-olah Ayla tak pernah ada. Jemarinya mengepal di sisi gaunnya. Ia menegakkan tubuhnya, berusaha tetap tenang, berusaha menenangkan gemuruh yang mulai memenuhi dadanya. Ia bisa saja menghampiri mereka saat itu juga, bisa saja langsung membuat keributan di depan semua orang. Tapi tidak. Bukan saat ini. Ia menelan amarahnya dan memilih untuk berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang harga dirinya. Tentang bagaimana ia akan menghadapi suaminya yang telah menghancurkan kepercayaannya. Malam itu, Ayla pulang lebih dulu tanpa memberitahu Raka. Ia sudah cukup melihat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Seandainya ia menanyakan langsung, akankah Raka mengaku? Atau justru berbohong dengan alasan yang dibuat-buat? Atau mungkin, ia akan menyalahkan Ayla, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dirinya yang kurang perhatian, kurang menarik, kurang segalanya? Sesampainya di rumah, Ayla duduk di ruang tamu dalam gelap. Tangannya meraih ponsel, jari-jarinya gemetar saat mengetik nama Kirana Wijaya di media sosial. Dan di sanalah semuanya terungkap lebih jelas. Kirana bukan sekadar wanita biasa dalam kehidupan Raka. Dari unggahan dan komentar di media sosial, Ayla bisa membaca banyak hal. Kirana sering memamerkan kehidupan mewah, makan malam di restoran mahal, perjalanan bisnis keluar kota, hadiah-hadiah eksklusif. Dan semakin Ayla memperhatikan, semakin ia menyadari sesuatu.
barang-barang yang Kirana kenakan, tempat-tempat yang ia datangi, semuanya terasa familiar. Karena itu adalah tempat yang pernah Raka kunjungi dengan alasan dinas luar kota. Itu adalah hadiah-hadiah yang Ayla tahu tidak pernah diberikan kepada dirinya. Tiba-tiba, segala hal menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan hanya sekadar selingkuh. Ini adalah pengkhianatan yang sudah berlangsung lama. Ayla memejamkan matanya sejenak, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Ia tidak akan menangis. Tidak malam ini. Ia bukan wanita lemah. Ia harus melakukan sesuatu. Namun, ia tidak ingin hanya menjadi istri yang ditinggalkan begitu saja, yang hanya bisa menangis dalam diam. Tidak. Jika Raka dan Kirana berpikir bahwa mereka bisa bermain di belakangnya tanpa konsekuensi, mereka salah besar. Ayla mulai menyusun rencana di dalam kepalanya. Rencana yang akan memastikan bahwa Raka dan Kirana merasakan apa yang ia rasakan. Ia tidak akan langsung bertindak gegabah. Tidak akan meledak dalam emosi. Sebaliknya, ia akan menunggu waktu yang tepat. Dan ketika saat itu tiba, Raka dan Kirana tidak akan pernah melupakannya. Hari-hari berikutnya Ayla menjalani hidupnya dengan wajah yang tetap tenang. Ia masih bersikap seperti biasa di depan Raka, seolah tak ada yang berubah. Jika suaminya pulang larut malam, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu pasti lelah. Makan malamnya sudah aku hangatkan." Jika Raka menerima telepon diam-diam dan keluar dari kamar, Ayla tak pernah bertanya. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali membaca buku atau sibuk dengan kegiatannya. Namun, di dalam hatinya, badai telah mengamuk. Setiap kali Raka memeluknya dengan dingin sebelum berangkat kerja, Ayla merasakan perih yang menancap lebih dalam. Setiap tatapan kosong dari suaminya, setiap kata-kata singkat yang terlontar hanya sebagai basa-basi, semuanya menjadi luka yang semakin lebar. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi ia memilih untuk bersabar. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah. Malam itu, saat Raka tertidur pulas, Ayla mengambil ponselnya dengan hati-hati. Ia sudah mempelajari kebiasaan suaminya. Raka selalu tidur nyenyak setelah seharian bekerja. Dengan tangan dingin, ia membuka kunci ponsel suaminya. Kata sandinya masih sama seperti dulu. Dan disitulah Ayla menemukan semuanya. Pesan-pesan penuh rayuan yang dikirim Raka kepada Kirana. Foto-foto mereka berdua di berbagai tempat. Bukti transfer dengan nominal yang membuat Ayla mual. Raka bukan hanya mencintai Kirana. Ia membiayai wanita itu. Ayla menutup mata, mengatur napasnya. Ia harus tetap tenang. Ia tak boleh membuat kesalahan. Ia mengirim semua bukti itu ke ponselnya sendiri, lalu menghapus jejaknya. Setelah itu, ia menaruh kembali ponsel Raka di tempatnya dan kembali ke ranjang. Ia menatap suaminya yang terlelap dengan damai, tak sadar bahwa dunia yang ia kenal akan segera runtuh. Hari pembalasan sudah dekat. Seminggu kemudian, Ayla mengatur segalanya dengan hati-hati. Ia memastikan bahwa semua orang yang harus tahu akan berada di tempat yang sama. Ia menghubungi keluarga Raka, mengundang mereka untuk menghadiri sebuah acara penting. "Ini acara bisnis suamiku," katanya lembut di telepon. "Aku ingin kalian hadir sebagai bentuk dukungan." Ia juga memastikan bahwa Kirana akan ada di sana. Raka, tentu saja, akan membawanya sebagai asisten bisnisnya. Ayla memilih tempat terbaik untuk mengeksekusi rencananya. Sebuah restoran bintang 5 yang sering digunakan Raka untuk menjamu klien. Ia menyewa aula VIP yang cukup luas, dengan pencahayaan yang elegan dan dekorasi mewah. Hari itu tiba lebih cepat dari yang ia kira. Saat ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam sederhana yang membungkus tubuhnya dengan anggun,
Ia merasa dirinya seperti wanita yang berbeda. Wanita yang sudah mati dari dalam, dan kini hanya menyisakan kekuatan yang lahir dari pengkhianatan. Ketika ia tiba di restoran, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Rekan bisnis Raka, para klien penting, serta keluarganya sendiri telah hadir. Ayla menyambut mereka dengan senyum ramah, menyembunyikan gemuruh di dadanya. Dan saat pintu aula kembali terbuka, ia melihat mereka masuk. Raka dan Kirana. Mereka berjalan berdampingan, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Kirana mengenakan gaun merah yang mencolok, seolah ingin memastikan bahwa semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum penuh percaya diri, sementara Raka tampak santai seperti biasa. Ayla memperhatikan bagaimana tangan Kirana menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Bagaimana Raka tidak menolak, tidak berusaha menjaga jarak. Ia merasakan hawa panas di dadanya, tetapi ia tetap tersenyum. Saat semua orang telah mengambil tempat, Ayla melangkah ke tengah ruangan. Ia mengambil mikrofon yang telah disiapkan dan menarik napas panjang. Semua mata tertuju padanya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di acara ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ruangan menjadi hening. Raka menatapnya dengan bingung. Kirana mulai menggenggam gelasnya dengan gugup. Ayla tersenyum. Suamiku, Raka Dirgantara, adalah pria yang luar biasa. Selama 6 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku selalu mendukungnya dalam segala hal, menemaninya di saat-saat sulit. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Beberapa orang mulai berbisik. Raka tampak tegang. Ayla, apa yang kamu? Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Ayla memotongnya dengan suara yang tetap tenang, tapi penuh tekanan. Ia menekan tombol di remote kecil yang sudah ia siapkan. Layar besar di belakangnya menyala. Dan di sanalah semuanya terpampang. Foto-foto mesra Raka dan Kirana. Pesan-pesan yang mereka tukarkan. Bukti transfer yang menunjukkan betapa murah hati suaminya kepada wanita lain. Ruangan mendadak sunyi. Lalu suara gemuruh mulai terdengar. Bisikan, gumaman, keterkejutan. Raka terbelalak. Kirana menegang, wajahnya pucat pasi. Ayla menoleh ke arah keluarga suaminya. Mata ibunya melebar, ayahnya mengepalkan tangan di atas meja. Adik perempuannya menatap Raka dengan ekspresi penuh amarah. Dan di saat itulah, Ayla melangkah ke arah Kirana. Wanita itu tampak panik, berusaha mencari alasan, mencari celah untuk melarikan diri dari situasi ini. Tapi Ayla tidak memberinya kesempatan. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Selamat datang di dunia nyata, Kirana. Aku harap kamu menikmati peran barumu sebagai wanita simpanan yang ketahuan." Kirana terdiam, bibirnya gemetar. Lalu Ayla menoleh ke arah suaminya, menatapnya tepat di matanya. "Dan kamu, Raka?" Suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Terima kasih sudah menunjukkan kepadaku siapa dirimu yang sebenarnya." Raka mencoba berbicara, tapi Ayla mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu. Aku sudah selesai denganmu." Lalu, dengan penuh percaya diri, Ayla berbalik dan berjalan pergi. Ia tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi di belakangnya. Tidak peduli dengan wajah malu Raka. Tidak peduli dengan bisikan dan tatapan para tamu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayla merasa bebas. Saat Ayla melangkah keluar dari aula dengan kepala tegak, dadanya masih bergemuruh dengan adrenalin. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ledakan emosi yang baru saja ia lepaskan di depan banyak orang. Di belakangnya, suara gaduh mulai terdengar.
Para tamu yang masih terkejut mulai berbicara satu sama lain, membicarakan skandal yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Beberapa rekan bisnis Raka tampak saling berbisik, sementara yang lain memilih untuk pergi, merasa enggan untuk tetap berada di dalam ruangan penuh aib itu. Ayla mendengar suara tinggi dari ibunda Raka. Apa maksudnya ini? Raka? Apa yang Ayla katakan tadi benar? Nada suaranya menggema di seluruh ruangan, penuh dengan kemarahan dan keterkejutan. Raka, yang masih berdiri terpaku, mencoba mengendalikan situasi. "Ma, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan." Tapi sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak, ayahnya menatapnya dengan tajam. "Salah paham? Setelah semua bukti yang ditunjukkan Ayla, kau pikir kami bodoh?" Wajah Raka mulai memerah. Ia melirik sekelilingnya, menyadari bahwa para klien dan rekan kerjanya menatapnya dengan ekspresi penuh penilaian. Beberapa orang yang selama ini selalu menjilatnya, kini justru menghindari kontak mata. Mereka tahu, Raka baru saja mengalami kejatuhan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Kirana berdiri dengan tubuh kaku, wajahnya pucat pasi. Ia menunduk, menggigit bibirnya, berusaha menghindari tatapan orang-orang yang sekarang memandangnya dengan penuh hinaan. Ia mungkin sudah terbiasa mendapat perlakuan spesial dari Raka, diberi hadiah mahal, diperlakukan bak seorang ratu. Tapi sekarang, semua mata yang dulu iri padanya berubah menjadi tatapan sinis dan menghakimi. Ibunda Raka berjalan ke arah Ayla yang hampir mencapai pintu keluar. Tangannya terulur, menggenggam lengan menantunya dengan erat. "Ayla, tolong, kita bicarakan ini baik-baik." Ayla berhenti sejenak, menatap ibu mertuanya. Ada luka di matanya, tapi bukan luka dari kesedihan. Luka itu berasal dari kelelahan, dari bertahun-tahun mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah retak sejak lama. "Apalagi yang perlu dibicarakan, Tante?" Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Semua sudah jelas. Raka mengkhianati pernikahan ini. Aku sudah melihat bukti-buktinya dengan mata kepala sendiri." Tapi ibunda Raka terdiam, seolah ingin mencari alasan, ingin membela putranya. Tapi bagaimana caranya? Semua sudah terlalu jelas. Ayla menghela napas, menatapnya dengan lebih lembut kali ini. "Aku sudah cukup bertahan. Aku pikir, aku sudah cukup memberi kesempatan. Tapi jika dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, apakah aku masih perlu bertahan?" Mata ibu mertuanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu Ayla benar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dari belakang, Raka akhirnya tersadar dan melangkah maju. Suaranya bergetar antara panik dan marah. "Ayla, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya." Ayla menatapnya tajam, matanya penuh dengan luka yang selama ini ia pendam sendiri. "Menjelaskan apa, Raka? Menjelaskan bagaimana kau membagi waktumu antara aku dan wanita lain? Menjelaskan bagaimana uang yang seharusnya untuk keluargamu kau hamburkan untuk seseorang yang bahkan tidak pantas mendapatkan kesetiaanmu?" Raka membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. "Aku mencintaimu, Ayla." Itu saja yang bisa ia katakan, suaranya nyaris berbisik. Ayla tertawa kecil, getir. "Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan memperlakukanku seperti ini." Ruangan kembali sunyi. Ayla menarik napas panjang, lalu melepaskan genggaman ibu mertuanya dengan lembut. "Maaf, Tante. Tapi aku sudah selesai. Aku tidak akan menjadi wanita yang terus bertahan dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka." Lalu ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya mantap, tidak lagi gemetar.
Setiap hentakan tumitnya di lantai marmer restoran itu seolah menjadi suara kemenangan kecil bagi dirinya sendiri. Raka ingin mengejarnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari sesuatu. Ayla tidak akan kembali. Tidak kali ini. Tidak seperti dulu. Saat ia selalu memaafkan setiap kesalahannya. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan lebih buruknya lagi, ia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Saat Ayla keluar dari restoran, angin malam menyambutnya dengan hembusan dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Tapi dadanya masih sesak. Luka itu belum hilang. Amarah itu masih membakar dalam dirinya. Ia melangkah ke mobilnya, tetapi sebelum sempat membuka pintu, suara langkah kaki tergesa menghampirinya. Ayla, tunggu! Suara itu, suara yang dulu selalu membuatnya merasa tenang, tapi kini hanya membuat darahnya mendidih. Raka berdiri di belakangnya, wajahnya penuh kepanikan. Jangan pergi seperti ini. Kita harus bicara. Ayla memejamkan mata sejenak, lalu berbalik dengan tenang. Bicara apa lagi, Raka? Bukankah tadi aku sudah mengatakan semuanya? Aku bisa menjelaskan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ayla menatapnya tajam. Tidak bermaksud? Kau mengkhianatiku bertahun-tahun, Raka. Berbohong setiap hari, menghabiskan uang kita untuk wanita lain, dan kau bilang tidak bermaksud. Raka terdiam. Dadanya naik turun. Ia berusaha keras mencari alasan, mencari kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya. Aku. Sudah terlambat, Raka. Ayla mendekat. Suaranya lebih pelan tapi lebih menusuk. Aku sudah memberi terlalu banyak kesempatan. Aku menunggu kau berubah. Menunggu kau menyadari bahwa aku ada di sini. Menunggu kau kembali seperti dulu. Tapi kau tidak pernah kembali, bukan? Mata Raka mulai memerah. Aku masih mencintaimu. Ayla tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Cinta? Kalau ini yang kau sebut cinta, Raka, maka aku tidak butuh cinta seperti ini. Aku bisa berubah. Raka hampir berteriak. Aku bersumpah, aku akan meninggalkan Kirana. Aku akan memperbaiki semuanya. Ayla menggeleng. Bukan aku yang harus kau yakinkan, Raka, tapi dirimu sendiri. Mata Raka berkaca-kaca. Ini pertama kalinya Ayla melihatnya seperti ini. Seperti pria yang benar-benar ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi semuanya sudah terlambat. Ayla tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap yang sama. Ia mengambil napas panjang, menahan gemuruh dalam dadanya, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Aku sudah selesai, Raka. Sejenak, dunia terasa begitu hening. Wajah Raka berubah. Puc, tangan yang tadi mengepal kini melemas di sisinya. Tidak. Raka menggeleng. Suaranya bergetar. Jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaikinya. Ayla, aku mohon. Ayla menatapnya 1 detik lebih lama. Mencoba mencari pria yang dulu ia nikahi. Pria yang dulu berjanji akan selalu menjaganya. Tapi pria itu sudah lama mati. Tergantikan oleh seseorang yang tidak pernah puas dengan satu hati. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ayla berbalik, masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mesin. Raka masih berdiri di sana, terpaku di tempatnya. Saat Ayla melaju pergi, ia melihat bayangan Raka di kaca spion. Pria yang akhirnya merasakan sakit yang selama ini ia berikan pada wanita yang seharusnya ia cintai. Tapi Ayla tidak menyesal. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih dirinya sendiri.
Saat mobilnya melaju di jalanan kota yang mulai lengang, Ayla merasakan dadanya berdebar kencang. Tangannya masih mencengkeram setir dengan erat, seakan mencoba menahan semua perasaan yang masih bergumul di dalam dirinya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Tapi ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan gejolak di dalam hatinya. Di luar, lampu-lampu jalanan berpendar, menerangi jalannya yang terasa begitu asing malam ini. Dulu, setiap kali ia pulang larut, selalu ada pesan singkat dari Raka, menanyakan apakah ia sudah sampai dengan selamat. Tapi sekarang, pesan-pesan itu tidak ada lagi. Dan lebih dari itu, perasaan rindu akan perhatian itu pun sudah sirna. Ponselnya bergetar di dashboard mobil. Ayla melirik sekilas. Nama yang muncul di layar membuatnya menghela napas panjang. Raka. Ia tidak mengangkatnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah selesai. Ponselnya terus bergetar beberapa kali, tapi Ayla tetap tidak peduli. Hingga akhirnya, ponsel itu berhenti bergetar. Tapi detik berikutnya, sebuah pesan masuk. Ayla, kumohon angkat teleponku. Jangan akhiri semuanya seperti ini. Kita bisa bicara. Aku butuh kamu. Ayla menekan layar ponselnya dengan geram, memblokir nomor Raka tanpa berpikir dua kali. Ia tidak ingin lagi mendengar permohonannya. Tidak ingin lagi mendengar janji-janji kosong yang hanya akan membawa luka baru. Malam itu, ia memilih untuk tidak pulang ke rumah yang selama ini ia tinggali bersama Raka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi seorang istri, tapi justru menjadi tempat yang menyimpan begitu banyak air mata dan kesepian. Ia menginap di apartemen sahabatnya, Liana. Saat Liana membuka pintu dan melihat wajah Ayla yang lelah, ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menarik sahabatnya ke dalam pelukan, membiarkan Ayla menangis di pundaknya. Aku sudah selesai, Li. Suara Ayla lirih, bergetar. Liana mengelus punggungnya dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aye, kamu sudah berjuang cukup lama. Sekarang saatnya kamu berpikir untuk dirimu sendiri. Ayla menangis semakin kencang. Bukan karena ia menyesal, tapi karena akhirnya ia membiarkan semua yang selama ini ia tahan mengalir keluar. Semalaman ia menangis, sampai akhirnya ia tertidur dengan mata sembab. Tubuhnya yang lelah tenggelam di sofa apartemen Liana. Tapi di sisi lain kota, seseorang tidak bisa tidur malam itu. Raka duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan dari Ayla. Tidak ada balasan. Tangannya menggenggam rambutnya dengan frustrasi. Hatinya terasa kosong. Ia menghabiskan malam itu dengan menyesali segalanya. Menyesali bagaimana ia membiarkan wanita sekuat Ayla, wanita yang selama ini setia kepadanya, pergi begitu saja. Tapi penyesalan tidak bisa mengubah apapun, karena Ayla tidak akan kembali. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan seperti apa rasanya benar-benar kehilangan. Pagi itu, Ayla bangun dengan kepala yang berat. Matanya masih sembab, tubuhnya terasa lelah. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Beban di hatinya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa takut akan hari esok. Tidak ada lagi ketakutan akan kepulangan Raka yang dingin. Tidak ada lagi harapan kosong yang menyakitkan. Liana sudah menyiapkan secangkir kopi untuknya di meja. Kamu harus sarapan. Aye? Ayla tersenyum tipis. Terima kasih, Li. Belum sempat ia menyesap kopinya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raka. Ayla mengernyitkan dahi. Kantor pengacara. Ia segera mengangkatnya. Bu Ayla Prameswari? Suara di seberang terdengar formal. Ya, saya sendiri.
Kami ingin mengkonfirmasi jadwal pertemuan untuk membahas gugatan cerai yang Anda ajukan. Kami telah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Ayla terdiam sejenak. Jadi ini benar-benar akan terjadi. Ia menarik napas dalam. Baik. Saya akan datang siang ini. Liana yang mendengar percakapan itu menatapnya dengan bangga. Akhirnya kamu mengambil langkah ini. Ayla tersenyum kecil. Sudah waktunya. Sementara itu, di rumahnya, Raka masih terduduk di sofa dengan kepala berat akibat kurang tidur. Ia meraih ponselnya, membuka riwayat panggilan. Tidak ada balasan dari Ayla. Tidak ada pesan. Lalu ponselnya berbunyi. Ia segera mengangkatnya, berharap itu dari Ayla. Tapi bukan. Itu dari Kirana. Dengan enggan, ia mengangkatnya. Apa? Kita harus bicara. Suara Kirana terdengar cemas. Aku tidak ada waktu untuk ini. Raka menekan pelipisnya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suara Kirana semakin mendesak. Raka menghela napas kasar. Baiklah. Di mana? Setengah jam kemudian, Raka duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan Kirana yang terlihat gelisah. Ada apa? Tanyanya dengan nada kesal. Kirana menatapnya tajam. Apa yang terjadi semalam? Semua orang membicarakan kita. Kariermu dalam bahaya. Raka. Raka mengusap wajahnya, frustrasi. Aku tahu. Bukan hanya itu. Kirana menggigit bibirnya, tampak ragu. Apa lagi? Raka mulai kehilangan kesabaran. Kirana menatapnya lurus-lurus. Aku hamil. Dunia Raka seakan runtuh seketika. Apa? Aku hamil, Raka. Ulang Kirana dengan suara lebih pelan. Dan aku butuh kamu bertanggung jawab. Raka menatapnya dengan ekspresi kosong. Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Tidak sekarang. Tidak saat Ayla sudah mengetahui semuanya. Raka memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Tapi kenyataan menamparnya lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Ia baru saja kehilangan Ayla. Dan sekarang, Kirana memberitahunya bahwa ia akan menjadi ayah dari anak wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Dan seakan itu belum cukup buruk, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, dari kantornya. Dengan hati yang tidak enak, ia mengangkatnya. Pak Raka, kami baru saja menerima email dari beberapa klien besar. Mereka menarik kerjasama mereka dengan perusahaan. Mereka tidak ingin bekerja dengan seseorang yang memiliki skandal seperti ini. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Semuanya berantakan. Lanjut suara di seberang. Ini buruk, Pak. Dewan Direksi ingin bertemu dengan Anda segera. Tangan Raka mencengkeram ponselnya dengan kuat. Ia pikir ia masih bisa menyelamatkan semuanya. Tapi tidak. Ia kehilangan Ayla. Ia kehilangan reputasi. Dan kini, ia mulai kehilangan karir yang telah ia bangun selama ini. Sementara itu, di sisi lain kota, Ayla melangkah masuk ke kantor pengacara dengan hati mantap. Hari ini, ia akan menyelesaikan semuanya. Hari ini, ia benar-benar akan meninggalkan Raka selamanya. Ayla duduk di ruang pertemuan kantor pengacara, tangannya mengelus map berisi berkas gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani sejak semalam. Ia menghela napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. Hari ini adalah hari yang akan mengubah hidupnya. Hari di mana ia benar-benar membebaskan dirinya dari Raka, dari pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Pintu ruangan terbuka. Seorang pengacara senior melangkah masuk, diikuti oleh asistennya yang membawa beberapa dokumen tambahan. Bu Ayla, kami telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan.
Anda hanya perlu menandatangani beberapa berkas tambahan, lalu kami akan mengurus proses resminya ke pengadilan, kata pengacara itu dengan tenang. Ayla mengangguk. Ia meraih pulpen dan mulai membubuhkan tanda tangannya tanpa ragu. Dengan setiap coretan pena, ia merasa semakin ringan. Seperti rantai yang selama ini membelenggunya mulai terlepas satu persatu. Namun, tepat saat ia hendak menyelesaikan tanda tangannya, ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari Raka. Ayla tersenyum miring. Seolah pria itu baru sadar akan keberadaannya setelah semua kehancuran yang ia buat. Tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol merah. Tidak ada gunanya lagi mendengarkan alasan Raka. Beberapa menit kemudian, semua tanda tangan selesai. Pengacara itu tersenyum kecil. Selamat, Bu Ayla. Ini adalah langkah besar untuk Anda. Ayla tersenyum tipis. Terima kasih. Saya yakin ini yang terbaik. Di luar kantor, Liana sudah menunggunya. Begitu Ayla keluar, sahabatnya langsung memeluknya erat. Kamu luar biasa. Aye, aku bangga sama kamu, bisik Liana. Ayla mengangguk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku akhirnya bebas, Li. Mereka berdua berdiri di sana sejenak, menikmati udara yang terasa lebih segar setelah keputusan besar yang Ayla buat. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka sedang berada di ruang rapat kantornya. Di depannya, duduk para petinggi perusahaan, wajah-wajah mereka serius dan penuh kekecewaan. Raka, kamu sadar seberapa besar skandal ini menghancurkan citra perusahaan? Suara salah satu direktur terdengar dingin. Aku bisa memperbaiki semuanya. Raka mencoba menjelaskan. Aku bisa bertemu dengan klien. Aku akan menjelaskan. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasanmu lagi, potong direktur lainnya. Kamu bukan hanya menghancurkan rumah tanggamu sendiri, tapi juga menyeret perusahaan dalam masalah yang seharusnya tidak perlu ada. Benar, tambah seorang lagi. Investor mulai mundur. Dan sekarang, kami dihadapkan pada pilihan sulit. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Maksud kalian? Direktur utama menatapnya tajam. Kami tidak punya pilihan lain selain meminta kamu mengundurkan diri dari jabatanmu sebagai CEO. Dunia Raka terasa berhenti. Apa? Kami telah mempertimbangkan segalanya. Raka, jika kamu tetap berada di sini, perusahaan akan semakin hancur. Kami memberimu waktu 24 jam untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Raka hampir berteriak. Aku yang membangun perusahaan ini dari nol. Direktur utama menghela napas. Dan sekarang, kamu yang menghancurkannya. Raka ingin membantah, tapi tidak ada gunanya. Semua sudah berantakan. Ia keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Tangannya mencengkeram ponselnya, berharap ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan semuanya. Ia mencoba menghubungi Ayla lagi, tapi nomornya sudah diblokir. Raka terduduk di kursi ruangannya, menatap kosong ke depan. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya. Ayla, karirnya, kehormatannya, dan lebih buruknya lagi, ia tahu ia tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Sementara itu, Ayla melangkah keluar dari kantor pengacara dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan selama ini. Hari ini adalah awal dari hidupnya yang baru. Tanpa Raka, tanpa luka, tanpa kebohongan. Hari-hari berlalu, dan Ayla mulai menemukan kembali dirinya. Ia menjalani hidup yang dulu ia rasa mustahil dijalani. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan, tanpa rasa takut atau cemas terhadap apapun yang mungkin terjadi. Liana selalu ada di sisi Ayla, mendukung setiap langkahnya,
menguatkannya saat ia merasa rapuh. Kamu sudah lepas dari belenggu. Aye, kamu hanya perlu menikmati perjalanan ini. Ayla mengangguk. Tapi, kadang aku merasa seperti ada yang hilang, Li. Selama ini, hidupku berputar di sekitar Raka. Sekarang, aku harus belajar hidup untuk diriku sendiri. Liana menepuk pundaknya dengan lembut. Itu normal. Kamu sudah sangat kuat. Kita akan menemukan jalan baru untukmu. Namun, di sisi lain kota, Raka masih tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan Ayla, memikirkan kesalahan-kesalahan besar yang telah ia buat. Ia merasa hidupnya hancur berkeping-keping, dan tak ada cara untuk memperbaikinya. Raka menghabiskan waktu berhari-hari mencoba menghubungi Ayla, namun selalu sia-sia. Semua upayanya sia-sia, karena Ayla sudah menutup pintunya. Sampai suatu hari, ia mendapatkan informasi yang mengejutkan. Ayla sudah mulai merintis karir baru. Berita itu datang dari seorang teman lama Raka, yang kebetulan bertemu dengan Ayla di sebuah acara. Ayla sekarang mulai bekerja sebagai konsultan. Dia sudah dapat klien besar dalam waktu singkat. Sungguh luar biasa, Raka. Sepertinya dia sudah move on dengan hidupnya. Mendengar itu, Raka merasa tercabik-cabik. Ia merasa tak lagi memiliki tempat dalam hidup Ayla. Dan kini, Ayla justru semakin cemerlang tanpa dirinya. Ia tidak bisa hanya diam. Dengan keputusasaannya, Raka mencoba mencari cara untuk mendekati Ayla, untuk membuktikan bahwa ia masih mencintainya dan ingin memperbaiki semuanya. Raka tahu bahwa Ayla tidak akan mau bertemu dengannya begitu saja. Maka, ia merancang sebuah rencana besar. Ia mengundang Ayla untuk datang ke sebuah acara amal yang akan dihadiri oleh banyak orang penting. Raka berharap dengan kehadiran Ayla di acara tersebut, ia bisa berbicara langsung dengannya di depan umum, menunjukkan bahwa ia menyesal dan siap memperbaiki semua kesalahannya. Raka berpikir bahwa Ayla tidak akan bisa menolak undangan tersebut. Apalagi jika itu melibatkan dunia sosial yang Ayla sangat pedulikan. Namun, Ayla sudah lebih cerdas dari itu. Ketika Liana memberitahunya tentang undangan itu, Ayla tidak terkejut. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa mengontrol hidupmu. Aye, kata Liana dengan tegas. Ayla menatap undangan itu, berpikir sejenak. Hatinya masih terluka. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menahan diri untuk melihat bagaimana Raka akan menghadapinya. Setelah beberapa lama berpikir, Ayla akhirnya membuat keputusan. Iya, aku akan datang. Liana menatapnya dengan bingung. Aye, kamu yakin? Kamu tidak perlu melakukannya. Ayla tersenyum tipis. Aku harus melakukannya, Li, untuk diriku sendiri. Malam acara amal itu tiba. Acara yang penuh gemerlap dan kesuksesan ini dihadiri oleh banyak tokoh penting. Raka berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh rekan-rekannya, namun hatinya tidak tenang. Ia terus memandang pintu masuk, menunggu Ayla. Dan akhirnya, Ayla muncul. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, tampak anggun dan percaya diri. Setiap langkahnya memancarkan aura yang berbeda. Bukan lagi wanita yang terpuruk dalam kesedihan, tetapi sosok yang siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Raka merasa terhempas oleh kenyataan. Ayla tampak begitu berbeda. Namun, matanya tetap tertuju pada Raka. Langkah Ayla mantap menuju meja tempat Raka berdiri, dan begitu mereka berhadapan, suasana di sekitar mereka seolah memudar. Raka membuka mulut, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ayla, aku. Ayla mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Raka. Aku sudah memaafkanmu, Raka, ujarnya, dengan suara yang tegas namun penuh kepedihan.
Tapi aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Raka terdiam, mulutnya terkatup. Ayla melanjutkan, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari dunia yang kau bangun dengan dasar kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak akan membiarkan diriku terseret lebih jauh. Setiap kata Ayla seperti pedang yang menembus hatinya. Raka merasa seluruh tubuhnya kaku, kehilangan kata-kata. Tapi Ayla menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Aku berharap kamu bisa bahagia, Raka. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Dengan satu langkah, Ayla berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Raka dengan rasa hampa yang dalam. Raka hanya bisa menatap punggung Ayla yang semakin menjauh, dan kali ini, ia benar-benar merasa kehilangan. Awal dari kehidupan baru. Ayla meninggalkan acara tersebut dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar, meskipun masih ada bekas luka di hatinya. Sekarang, ia fokus pada dirinya sendiri, pada karir barunya, pada hidup baru yang akan ia bangun, tanpa tergantung pada siapapun. Sementara itu, Raka kembali ke rumah dengan hati yang hancur, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, saat ia melihat dirinya di cermin, ia menyadari bahwa ia masih memiliki satu pilihan, untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya, meski Ayla tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa kehilangan itu bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Raka terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya terombang-ambing antara penyesalan dan keputusasaan. Ayla sudah pergi, dan meskipun ia mengakui kesalahannya, ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Semuanya terasa begitu jauh dari jangkauannya. Kehilangan Ayla adalah pukulan yang tak terbayangkan. Raka mencoba untuk tidur, tetapi matanya terbuka lebar. Sebuah suara di dalam kepalanya terus berbisik, memaksanya untuk mengambil tindakan. Jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus memperbaiki segalanya, bukan hanya untuk Ayla, tapi untuk dirimu sendiri. Pagi itu, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa berputar di sekitar penyesalan tanpa tindakan nyata. Jika ia ingin memperbaiki dirinya, ia harus menghadapi konsekuensi dari segala keputusan yang telah ia buat, termasuk menghadapi kenyataan bahwa Ayla sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Ia berpakaian dengan rapi dan keluar menuju kantor pengacara. Raka tahu bahwa untuk mendapatkan Ayla kembali, ia harus menunjukkan bahwa ia serius untuk berubah. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memperbaiki kesalahan yang telah merusak pernikahan mereka. Ayla, sementara itu, memulai hari baru dengan penuh semangat. Setelah menghadiri acara amal kemarin malam, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya lebih dekat pada dirinya yang sejati. Ia merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di kantornya, ia tengah duduk dengan klien baru, mendiskusikan proyek-proyek besar yang ia tangani. Ayla tak henti-hentinya merasa bangga dengan pencapaiannya. Dunia yang dulu ia anggap tak mungkin dijamahnya kini mulai membuka pintu-pintu baru. Namun, meskipun ia merasa kuat, perasaan kosong masih menyelubungi hatinya. Ayla seringkali merasa ada sesuatu yang hilang, meski ia tahu apa yang ia lakukan adalah langkah terbaik untuk dirinya. Suatu pagi, saat Ayla sedang bersiap-siap untuk rapat, ia mendapat panggilan yang tidak ia duga. Panggilan masuk dari Raka. Ayla menatap ponselnya sejenak, merasa ragu. Selama ini, ia berusaha melupakan Raka. Namun suara di ujung sana membuatnya ragu. Apa yang akan terjadi jika ia mengangkat telepon itu? Setelah beberapa detik, Ayla menekan tombol hijau. Iya. Ayla,
Suara Raka terdengar penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini, tapi aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Ayla terdiam. Ia tahu bahwa perasaan Raka tak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Tapi apakah itu berarti ia harus kembali lagi ke dalam kehidupannya yang penuh kebohongan dan pengkhianatan? Raka, aku sudah membuat keputusan, jawab Ayla dengan suara tenang. Aku sudah memilih jalanku. Aku tidak bisa kembali. Ayla, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku serius. Ayla menggigit bibir bawahnya. Ia tahu Raka sedang berjuang, tetapi hatinya sudah terlalu terluka untuk memberi kesempatan kedua. Tidak, Raka. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Suara Raka terdengar semakin hampa. Aku mengerti. Ayla memutuskan panggilan itu dengan satu tarikan napas. Ia tahu keputusan itu adalah keputusan terbaik, meskipun hatinya terasa berat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan bagi Raka. Ia tidak hanya kehilangan Ayla, tetapi juga pekerjaannya. Setelah pertemuan dengan Dewan Direksi, Raka akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisi CEO perusahaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dunia kerjanya yang dulu begitu familiar kini terasa asing dan penuh kekosongan. Dengan hati yang hancur, Raka kembali ke rumah, merasa hidupnya sudah selesai. Ia duduk di sofa, memandangi foto-foto dirinya dan Ayla yang tersimpan di meja samping. Kenapa aku bodoh sekali? Gumamnya, mengutuk diri sendiri. Tetapi, meskipun hatinya hancur, ia tahu ada satu hal yang belum ia lakukan, perbaikan diri. Raka mulai menyadari bahwa untuk maju, ia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan. Ia harus melakukan perubahan yang nyata, bukan hanya untuk Ayla, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai pergi ke terapis, menghadapi masalah emosional yang selama ini ia abaikan. Ia berusaha untuk belajar memahami dirinya lebih baik, mencari akar masalah yang membuatnya terjebak dalam pola kesalahan yang berulang. Namun, meskipun ia berusaha keras, bayang-bayang Ayla tetap menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa tak ada kata terlambat untuk berubah. Tapi apakah Ayla akan pernah memberi kesempatan untuk melihat perubahan itu? Suatu hari, ketika Ayla sedang duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi dan membaca beberapa dokumen, matanya tertuju pada seseorang yang memasuki kafe. Raka. Tanpa sadar, hatinya berdebar. Raka melihatnya dan segera berjalan mendekat. Wajahnya terlihat lebih kurus, lebih lelah, namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah perubahan dalam dirinya. Ayla menatapnya dengan hati yang berdebar. Apa yang kamu lakukan di sini, Raka? Raka menghela napas panjang. Aku tahu aku sudah menyakitimu, Ayla. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha berubah. Aku sedang bekerja keras untuk memperbaiki diriku. Ayla menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya berbicara. Aku berusaha membuktikannya. Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf dengan kata-kata saja, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin berubah. Jawab Raka dengan suara yang penuh penyesalan. Ayla terdiam, hatinya kembali diliputi kebingungan. Apakah ini hanya kata-kata kosong ataukah benar-benar perubahan yang terjadi? Raka menundukkan kepala, seakan menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk memperbaikinya. Namun, matanya tetap penuh harapan. Aku tidak meminta kamu untuk kembali, Ayla. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan jika kamu bisa memberiku kesempatan, aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ayla menatapnya dalam-dalam, pikirannya berputar.
Setiap kata yang diucapkan Raka menggugah sesuatu dalam dirinya. Namun apakah dia siap untuk membuka hati lagi? Dan saat itu, Ayla tahu satu hal pasti. Keputusan besar untuk masa depan ada di tangannya. Ayla duduk terdiam, menatap Raka yang berdiri di depannya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa kasihan atau marah. Raka yang dulu ia cintai, pria yang pernah menjadi dunia baginya, kini berdiri di hadapannya dengan penyesalan yang dalam. Tetapi semua itu terasa terlambat. Raka menunggu jawaban Ayla, namun Ayla tidak segera merespon. Beberapa detik berlalu, dan suasana semakin terasa berat. Raka? Ayla akhirnya membuka suara. Suaranya tenang namun tajam. Kamu datang ke sini. Sekarang, dengan segala penyesalan yang kamu bawa. Tetapi, apa yang kamu harapkan dariku? Apa yang bisa kamu berikan untuk menebus semua yang telah kamu ambil dariku? Raka menggelengkan kepala, matanya dipenuhi air mata yang tak mampu lagi ia tahan. Aku tahu aku salah. Ayla, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa sesal ini. Tapi aku harus mengatakannya. Aku sangat menyesal. Ayla memandang Raka dengan penuh ketegasan, tetapi juga dengan hati yang rapuh. Ia tahu Raka menyesal, tetapi hatinya sudah terlalu banyak hancur untuk bisa menerima kata-kata tersebut begitu saja. Menyesal? Ayla mengulang kata itu dengan nada mengejek. Apa artinya penyesalanmu sekarang, Raka? Setelah bertahun-tahun aku menunggu, bertahun-tahun aku menerima pengkhianatan demi pengkhianatan darimu. Raka terdiam. Hatinya terasa seperti dihancurkan oleh setiap kata yang keluar dari mulut Ayla. Ia tahu tidak ada yang bisa ia katakan untuk menghapus rasa sakit yang telah ia sebabkan. Aku ingin tahu, Raka. Ayla melanjutkan, suaranya semakin tajam. Apakah kamu menyesal karena kamu kehilangan aku? Atau karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan hidupmu lagi? Apakah penyesalanmu datang karena kamu menyadari bahwa kamu sudah kehilangan segalanya? Raka terpaku, wajahnya memucat. Aku menyesal, Ayla. Aku benar-benar menyesal, dari lubuk hatiku yang terdalam. Menyesal? Menyesal itu tidak cukup, Raka. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk mengembalikan waktu yang telah hilang. Tidak ada kata yang cukup untuk menyembuhkan luka yang telah kamu buat. Kamu sudah merusak semuanya. Ayla berdiri, langkahnya mantap. Kamu datang kepada aku dengan segala penyesalanmu, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Kamu sudah melukai aku lebih dalam dari yang kamu tahu. Kamu pikir, dengan menyesal, semuanya akan kembali seperti dulu. Raka mencoba mendekat, tetapi Ayla melangkah mundur. Jangan dekati aku, Raka. Kamu tidak berhak. Aku sudah cukup terluka karena kamu, dan aku tidak akan membiarkan diriku terluka lebih jauh lagi. Ayla menatapnya sekali lagi. Wajahnya dipenuhi emosi yang terkumpul selama bertahun-tahun. Kamu ingat apa yang kamu lakukan? Kamu ingat bagaimana kamu mengkhianatiku? Kamu ingat bagaimana kamu memilih wanita lain dan menghancurkan kepercayaan kita? Kamu pikir penyesalanmu itu bisa menyembuhkan luka itu? Raka merasakan hatinya semakin hancur. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Kata-katanya terasa sia-sia, dan Ayla sudah begitu jauh darinya. Ayla menyeringai pahit, mencibir Raka yang tampaknya terjebak dalam penyesalan yang tidak bisa memperbaiki apapun. Aku sudah cukup dengan kata-kata. Aku tidak butuh penyesalan yang terlambat, Raka. Aku butuh tindakan. Tapi sayangnya, kamu sudah kehabisan kesempatan. Raka berdiri di sana, merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Ayla benar. Semua yang ia lakukan, semua pengkhianatan yang ia perbuat, tidak bisa hanya dilunasi dengan kata-kata penyesalan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengembalikan waktu, dan mungkin,
ia tidak bisa memperbaiki apapun yang telah ia rusak. Raka, kamu tahu kenapa aku tidak bisa kembali? Karena aku sudah menemukan siapa aku sebenarnya tanpa kamu. Aku sudah menyembuhkan diriku, dan aku tidak butuh seseorang yang hanya datang ketika semuanya sudah hancur. Ayla menatapnya dengan tatapan yang keras, penuh tekad. Aku sudah belajar untuk berdiri tanpa kamu, dan itu jauh lebih baik daripada hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan. Raka menundukkan kepalanya. Ia merasakan betapa dalam penyesalan yang ia rasakan. Ayla sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Ayla sudah memilih hidup yang lebih baik tanpa dirinya. Tapi aku masih mencintaimu, Ayla? Suara Raka nyaris tak terdengar. Ayla menatapnya sejenak, lalu menghela napas dalam. Cinta saja tidak cukup, Raka. Cinta yang datang terlambat hanya akan menjadi luka yang semakin dalam. Aku tidak butuh cinta yang kosong. Dengan itu, Ayla berbalik dan berjalan menjauh, tidak sekalipun menoleh lagi. Raka terdiam, tubuhnya lemas, dan hatinya remuk. Semua yang ia miliki kini hilang. Ia tahu, di dalam hatinya yang terdalam, bahwa penyesalannya ini akan tetap ada, dan itu akan menjadi bayang-bayang yang akan mengikuti hidupnya selamanya. Namun, meskipun Ayla sudah pergi, Raka merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa mungkin tidak ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya dengan Ayla, tetapi setidaknya, ia bisa mencoba memperbaiki dirinya, dan mungkin, suatu hari nanti, bisa meminta maaf dengan cara yang lebih nyata. Tapi untuk saat ini, yang ia miliki hanya rasa penyesalan yang tak terhingga. Raka berdiri di tempat yang sama, memandangi Ayla yang semakin menjauh. Langkah kaki Ayla semakin menghilang dalam keramaian, dan Raka merasa ada yang sangat hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali, meskipun ia mencoba sekuat tenaga. Rasa penyesalan itu semakin menggerogoti hatinya, dan dia merasa seperti sebuah bayang-bayang gelap yang terus mengejarnya. Ia tahu bahwa meskipun ia menginginkan perubahan, tak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Ayla sudah terlalu jauh, sudah terlalu terluka, dan ia tidak bisa mengubahnya lagi. Pagi-pagi esoknya, Raka duduk di teras rumah, menatap pagi yang cerah dengan perasaan yang jauh dari bahagia. Ia mencoba untuk tidak terpaku pada penyesalan yang semakin menghimpitnya, tetapi ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu memberikan kesempatan kedua, terutama bagi mereka yang telah mengkhianati kepercayaan orang yang mereka cintai. Hidupnya kini terasa kosong. Pekerjaan yang dulu begitu berarti kini tidak ada artinya. Semua yang ia banggakan kini berantakan. Ayla telah pergi, dan Raka tahu, ia tidak bisa lagi berharap akan ada kebahagiaan yang datang kembali. Namun, meskipun demikian, Raka tidak menyerah. Ia tahu satu hal yang harus ia lakukan, memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki pernikahan mereka, tetapi ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menebus dosa-dosanya, bahkan jika Ayla tidak pernah memaafkannya. Hari demi hari berlalu, dan Raka berjuang untuk keluar dari bayang-bayang penyesalan itu. Ia kembali berusaha fokus pada pekerjaannya, meskipun tidak mudah. Ia mengunjungi terapis, mencoba mendalami dirinya lebih dalam, dan berusaha menemukan cara untuk menyembuhkan luka-luka yang telah ia buat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di sisi lain, Ayla juga melanjutkan hidupnya. Meskipun keputusan untuk berpisah dengan Raka terasa berat, ia merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup tanpa pengkhianatan dan kebohongan memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia berhasil membangun kembali hidupnya, fokus pada karirnya, dan mulai menata hubungan-hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Ayla tahu bahwa melupakan masa lalunya tidak mudah, tetapi ia merasa lebih kuat sekarang. Ia berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh harapan,
tanpa beban masa lalu yang mengikat. Ia merasa damai dengan dirinya, dan itu yang terpenting. Di suatu sore yang cerah, Ayla memutuskan untuk mengunjungi taman yang dulu sering mereka datangi bersama Raka. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan, meskipun itu bukan dengan Raka. Di sana, di bawah pohon besar yang dulu mereka suka duduki bersama, Ayla merasakan sebuah perasaan yang mendalam. Ia tidak menyesali keputusan yang telah ia buat. Ia tahu ini adalah langkah terbaik untuk kedamaian dirinya. Sesekali, Ayla tersenyum, mengenang masa-masa indah bersama Raka, tetapi ia tahu, itu semua sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Ia tidak bisa terus hidup di bayang-bayang cinta yang sudah mati. Ia sudah menemukan dirinya kembali, dan itu lebih penting dari apapun. Beberapa bulan kemudian, Ayla mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan internasional di luar negeri. Ia merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Tanpa ragu, Ayla menerima tawaran tersebut, mengemas barang-barangnya, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Raka, di sisi lain, semakin menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia tetap melanjutkan perjalanannya, tetapi perasaan kehilangan dan penyesalan itu akan selalu ada, mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang dibuat. Namun, pada akhirnya, meskipun tak ada yang bisa mengembalikan waktu dan memperbaiki apa yang telah hancur, Raka tahu bahwa satu hal tetap penting. Ia masih bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, meski tak ada lagi ruang untuknya dalam hidup Ayla. Kehilangan itu memang menghancurkan, tetapi di balik itu, ada pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Ayla dan Raka masing-masing menemukan jalan mereka sendiri, meskipun berbeda. Dan kehidupan, seperti biasa, terus berjalan. Tahun berlalu dengan cepat, dan Ayla semakin memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Keputusan untuk meninggalkan Raka dan melanjutkan hidupnya sendiri terbukti sebagai keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia telah membangun kembali hidupnya, menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Karirnya berkembang pesat, dan dia menjadi salah satu wanita sukses yang diakui di dunia profesional. Namun, lebih dari itu, Ayla merasa bangga karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi terikat oleh rasa sakit masa lalu yang pernah mengganggu langkahnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain atau keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Suatu sore yang cerah, Ayla duduk di balkon apartemennya di luar negeri, menikmati segelas teh hangat. Pemandangan kota yang gemerlap di bawahnya mengingatkan pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan kebingungannya akhirnya mengarah pada pencapaian terbesar dalam hidupnya, kedamaian hati yang sejati. Saat ia menatap langit yang berwarna oranye keemasan, Ayla tersenyum tipis, mengingat perjalanan yang penuh liku-liku. Ia tidak bisa melupakan semua yang terjadi, tetapi ia sudah memaafkan dirinya sendiri. Bahkan, ia telah belajar memaafkan Raka dalam hatinya, bukan untuknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa penyesalan Raka adalah sebuah perjalanan yang harus ia jalani sendiri, dan itu bukan lagi urusannya. Ayla merasa bebas dari segala belenggu yang dulu menahannya. Ia tahu bahwa ia sekarang bisa mengejar impian-impian yang dulu terkubur, karena terlalu terikat pada perasaan dan hubungan yang toksik. Ia tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap, karena ia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah itu, Ayla mendapat undangan untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi bisnis internasional. Ia tidak hanya diundang sebagai seorang profesional, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang, terutama wanita yang pernah merasa terperangkap dalam hubungan yang merugikan. Ayla berbicara dengan penuh semangat,
membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan kebangkitan. Saya tahu banyak dari kita yang merasa terjebak dalam hubungan yang merusak, merasa tidak memiliki kendali atas hidup kita, katanya dengan suara yang penuh kekuatan. Namun saya di sini untuk memberitahu kalian semua bahwa kita memiliki kekuatan untuk berubah, untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan membangun masa depan kita dengan tangan kita sendiri. Keberanian untuk melangkah maju, untuk memilih diri kita sendiri, adalah kunci untuk kebahagiaan sejati. Ayla menatap para hadirin yang terinspirasi oleh kata-katanya. Ia merasa sebuah rasa kemenangan yang tidak terlukiskan. Bukan hanya kemenangan dalam hidupnya, tetapi kemenangan atas dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa meskipun dunia bisa membuat kita merasa rapuh, kita memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk menulis ulang cerita hidup kita. Penutup. Ayla akhirnya pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun berkarir di luar negeri. Ia memutuskan untuk mengunjungi kota tempat segala kenangan manis dan pahit itu bermula, tempat ia dan Raka pernah bermimpi bersama. Saat tiba di sana, Ayla berjalan menyusuri jalan-jalan yang dulu sering ia lewati, mengenang kembali masa-masa indah yang ia lalui bersama Raka. Namun kini ia bisa melangkah tanpa rasa sakit yang dulu mengikatnya. Ayla tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang mencari seseorang untuk melengkapi dirinya, tetapi tentang menemukan siapa dirinya sebenarnya, berani menghadapi ketakutan dan rasa sakit, serta mampu menumbuhkan kekuatan dalam dirinya. Ia tahu kini bahwa hidup adalah tentang mencintai diri sendiri, memaafkan masa lalu, dan terus bergerak maju. Raka mungkin telah pergi dari hidupnya, tetapi dalam hatinya, Ayla sudah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehilangan itu memang menyakitkan, tetapi ia telah belajar bahwa setiap perpisahan membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih besar. Dengan langkah pasti, Ayla menatap masa depan yang penuh dengan harapan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Ia sudah menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya, dan ia yakin bahwa hidupnya akan terus berkembang menjadi lebih indah. Salam sapa. Kepada kalian semua yang membaca kisah ini, ingatlah bahwa hidup selalu memberi kita pilihan. Pilihan untuk tetap terperangkap dalam masa lalu atau untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Seperti Ayla, kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan penyesalan atau rasa takut menghalangi jalanmu. Keberanian untuk berubah dan memilih diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh dengan harapan. Semoga kisah ini memberi kalian inspirasi dan kekuatan untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Karena, pada akhirnya, yang terpenting adalah menjadi pribadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Rasa penyesalan itu semakin menggerogoti hatinya, dan dia merasa seperti sebuah bayang-bayang gelap yang terus mengejarnya. Ia tahu bahwa meskipun ia menginginkan perubahan, tak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Ayla sudah terlalu jauh, sudah terlalu terluka, dan ia tidak bisa mengubahnya lagi. Pagi-pagi esoknya, Raka duduk di teras rumah, menatap pagi yang cerah dengan perasaan yang jauh dari bahagia. Ia mencoba untuk tidak terpaku pada penyesalan yang semakin menghimpitnya, tetapi ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu memberikan kesempatan kedua, terutama bagi mereka yang telah mengkhianati kepercayaan orang yang mereka cintai. Hidupnya kini terasa kosong. Pekerjaan yang dulu begitu berarti kini tidak ada artinya. Semua yang ia banggakan kini berantakan. Ayla telah pergi, dan Raka tahu, ia tidak bisa lagi berharap akan ada kebahagiaan yang datang kembali. Namun, meskipun demikian, Raka tidak menyerah. Ia tahu satu hal yang harus ia lakukan, memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki pernikahan mereka, tetapi ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menebus dosa-dosanya, bahkan jika Ayla tidak pernah memaafkannya. Hari demi hari berlalu, dan Raka berjuang untuk keluar dari bayang-bayang penyesalan itu.
Ia kembali berusaha fokus pada pekerjaannya, meskipun tidak mudah. Ia mengunjungi terapis, mencoba mendalami dirinya lebih dalam, dan berusaha menemukan cara untuk menyembuhkan luka-luka yang telah ia buat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di sisi lain, Ayla juga melanjutkan hidupnya. Meskipun keputusan untuk berpisah dengan Raka terasa berat, ia merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup tanpa pengkhianatan dan kebohongan memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia berhasil membangun kembali hidupnya, fokus pada karirnya, dan mulai menata hubungan-hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Ayla tahu bahwa melupakan masa lalunya tidak mudah, tetapi ia merasa lebih kuat sekarang. Ia berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh harapan, tanpa beban masa lalu yang mengikat. Ia merasa damai dengan dirinya, dan itu yang terpenting. Di suatu sore yang cerah, Ayla memutuskan untuk mengunjungi taman yang dulu sering mereka datangi bersama Raka. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan, meskipun itu bukan dengan Raka. Di sana, di bawah pohon besar yang dulu mereka suka duduki bersama, Ayla merasakan sebuah perasaan yang mendalam. Ia tidak menyesali keputusan yang telah ia buat. Ia tahu ini adalah langkah terbaik untuk kedamaian dirinya. Sesekali, Ayla tersenyum, mengenang masa-masa indah bersama Raka, tetapi ia tahu, itu semua sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Ia tidak bisa terus hidup di bayang-bayang cinta yang sudah mati. Ia sudah menemukan dirinya kembali, dan itu lebih penting dari apapun. Beberapa bulan kemudian, Ayla mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan internasional di luar negeri. Ia merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Tanpa ragu, Ayla menerima tawaran tersebut, mengemas barang-barangnya, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Raka, di sisi lain, semakin menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia tetap melanjutkan perjalanannya, tetapi perasaan kehilangan dan penyesalan itu akan selalu ada, mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang dibuat. Namun, pada akhirnya, meskipun tak ada yang bisa mengembalikan waktu dan memperbaiki apa yang telah hancur, Raka tahu bahwa satu hal tetap penting. Ia masih bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, meski tak ada lagi ruang untuknya dalam hidup Ayla. Kehilangan itu memang menghancurkan, tetapi di balik itu, ada pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Ayla dan Raka masing-masing menemukan jalan mereka sendiri, meskipun berbeda. Dan kehidupan, seperti biasa, terus berjalan. Raka duduk di kursi teras, memandangi secangkir kopi yang sudah lama dingin. Pagi yang cerah tidak mampu mengubah perasaannya. Udara segar yang biasanya memberi semangat kini terasa asing, kosong. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang dulu ada, tetapi kini entah kemana perginya. Sudah beberapa minggu berlalu sejak Ayla pergi, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan, perasaan bersalah itu terus menghantuinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah aku lakukan? Mencintai Ayla begitu dalam, namun dengan mudahnya menghancurkan kepercayaannya. Kini, ia terjebak dalam kenyataan pahit bahwa perasaannya takkan pernah bisa membawa kembali kebahagiaan yang dulu ada. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti dalam hidupnya. Pekerjaan yang dulu membuatnya bersemangat kini terasa hampa. Raka mulai merasakan kesendirian yang menggerogoti. Semua pencapaiannya terasa sia-sia tanpa Ayla di sisinya. Bahkan pertemuan bisnis yang dulu ia hadiri dengan penuh percaya diri kini, hanya membuatnya merasa lelah dan kosong. Namun, ada satu hal yang tak bisa Raka lepaskan begitu saja, kesadaran bahwa ia harus berubah. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan.
Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia menemui seorang terapis, berbicara tentang kesalahannya, tentang perasaannya yang terpendam. Terapi itu bukan jalan yang mudah. Setiap sesi seperti membuka luka lama yang tak kunjung sembuh. Tetapi sedikit demi sedikit, Raka merasa ada perubahan. Dia mulai bekerja keras untuk mengatasi rasa bersalahnya, menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh pertanggungjawaban. Ia sadar bahwa meskipun Ayla takkan kembali, ia masih bisa berusaha memperbaiki dirinya, setidaknya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Ayla yang kini berada jauh di luar negeri, tak pernah berhenti untuk merenung. Walau keputusan untuk meninggalkan Raka bukan hal yang mudah, dalam hatinya, ia tahu itu adalah jalan terbaik. Hidupnya semakin terfokus pada pencapaian pribadi dan profesional. Sesuatu yang selalu ia kesampingkan demi mempertahankan pernikahannya yang penuh kebohongan. Kini, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Namun, pada satu malam yang sunyi, saat Ayla menatap langit malam di luar jendela apartemennya, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa damai, bukan karena masa lalu yang terlupakan, tetapi karena ia telah menemukan kembali dirinya. Ayla menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Keputusan untuk menerima tawaran pekerjaan di luar negeri adalah keputusan yang tepat. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Dan dengan berani, Ayla melangkah ke dunia yang lebih luas, penuh dengan peluang yang lebih baik. Ia tidak lagi memandang ke belakang, tetapi menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Suatu hari, saat Ayla berada di taman yang dulu ia kunjungi bersama Raka, perasaan yang sebelumnya menyesakan hati mulai menghilang. Ia duduk di bawah pohon yang sama, mengenang kenangan indah yang pernah ia miliki. Namun, kali ini, ia tersenyum. Ayla merasa bebas. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari segala hal yang mengikatnya. Kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dirinya sendiri. Dari kemampuannya untuk berdamai dengan masa lalu dan memaafkan dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan, sebuah undangan datang untuk Ayla, menjadi pembicara dalam konferensi internasional tentang pemberdayaan wanita. Ini adalah kesempatan untuk berbagi kisahnya, untuk menginspirasi banyak orang yang mungkin pernah berada di posisi yang sama seperti dirinya. Ayla menerima undangan itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara tentang bagaimana ia berhasil bangkit, untuk menunjukkan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika tiba di panggung konferensi, Ayla berbicara dengan penuh semangat, dengan tekad untuk memberi kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkan kisahnya. Saya tahu tidak ada yang mudah dalam hidup ini, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Kita semua pernah jatuh, dan seringkali kita merasa tak bisa bangkit lagi. Tapi saya di sini untuk memberitahukan kalian semua bahwa kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap terjebak dalam luka, atau memilih untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Saya memilih untuk bangkit. Pesan itu menghancurkan ketakutan yang pernah ada di dalam dirinya. Ayla telah menemukan kekuatannya, dan kini ia bisa berbagi itu dengan dunia. Raka, di sisi lain, meskipun merasa hancur oleh kehilangan Ayla, akhirnya menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan. Satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah dengan terus berubah menjadi orang yang lebih baik, meskipun perasaan kehilangan itu akan tetap ada. Ayla kini melangkah dengan penuh keyakinan, dan ia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan terus berkembang. Raka juga belajar untuk hidup dengan cara yang baru, menghargai dirinya sendiri dan orang lain, meskipun tak ada lagi jalan kembali ke masa lalu. Kehidupan memang penuh dengan ujian,
Tetapi Ayla dan Raka telah belajar bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dan menjalani hidup kita dengan keberanian dan harapan. Malam itu, di sebuah ruang konferensi yang penuh dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, Ayla berdiri di depan ribuan pasang mata yang menantikan kata-katanya. Setelah berbicara tentang perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Sebuah ketenangan yang tumbuh dari dalam dirinya, yang ia peroleh setelah bertahun-tahun berjuang, jatuh, dan bangkit lagi. Ketika acara hampir berakhir, Ayla merasa seperti dirinya telah mencapai puncak yang selama ini ia cari. Di tengah kerumunan yang mengaguminya, ia merasakan dirinya telah mencapai sebuah kemenangan, bukan hanya atas semua orang yang telah meragukannya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Di hadapan ribuan orang ini, Ayla akhirnya berhasil melepaskan beban masa lalunya. Seusai konferensi, seorang wanita mendekatinya, mengulurkan tangan, dan berkata dengan mata yang berkaca-kaca, "Kisah Anda benar-benar menginspirasi saya. Anda memberi saya kekuatan untuk tidak menyerah, bahkan ketika hidup terasa begitu berat." Ayla tersenyum lembut, merasakan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya telah memberi dampak lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk menemukan keberanian dan harapan. Saat Ayla meninggalkan gedung konferensi itu, suasana malam yang tenang menyambutnya. Di luar sana, kota yang berkilauan memberi kesan bahwa dunia ini masih penuh dengan kemungkinan. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara malam yang segar, dan tiba-tiba hatinya terasa penuh. Ayla tahu bahwa hidupnya sekarang adalah tentang melangkah maju, tentang memaafkan, dan tentang mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah acara tersebut, Ayla mendapat kabar bahwa perusahaan internasional yang ia pilih untuk bekerja menawarkan posisi yang lebih tinggi lagi. Sebuah kesempatan emas yang membuka pintu bagi masa depannya yang lebih cemerlang. Ayla menerima tawaran itu tanpa ragu, melangkah lebih jauh ke dunia yang penuh tantangan, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa ia sudah siap. Dalam perjalanan menuju kesuksesan itu, Ayla tidak hanya menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi ia juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Kepercayaannya terhadap orang lain perlahan pulih, dan ia belajar untuk memberi cinta tanpa takut terluka. Ayla dan Raka, meskipun tak lagi bersama, masing-masing melanjutkan hidup mereka dengan cara yang berbeda. Raka belajar untuk menjadi lebih baik, sementara Ayla menemukan kebahagiaannya dalam perjalanan yang panjang dan penuh arti. Di antara mereka, meskipun ada luka yang sulit disembuhkan, ada juga pelajaran berharga yang akan terus mereka bawa dalam perjalanan hidup mereka. Penutup. Kisah Ayla dan Raka mengajarkan kita bahwa kehidupan tak selalu berjalan mulus. Kadang kita jatuh, terluka, dan merasa kehilangan. Namun, setiap luka bisa menjadi pelajaran berharga, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi langkah untuk menjadi lebih baik. Ayla membuktikan bahwa meskipun cinta bisa pudar, kita masih bisa menemukan kebahagiaan dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk meraih impian, meski melalui banyak rintangan. Raka, meskipun terjebak dalam penyesalan, akhirnya memahami bahwa perubahan dimulai dari dalam diri. Kehilangan itu memang sangat berat, tetapi ia bisa memilih untuk bangkit dan memperbaiki kesalahannya, meski tidak ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Kehidupan terus berjalan, dan setiap perjalanan memiliki tujuan. Ayla telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan Raka juga belajar bahwa hidup harus diterima apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salam sapa kepada kalian yang membaca kisah ini. Semoga apa yang kalian temui di dalamnya memberi kekuatan dan penghiburan. Setiap orang berhak untuk merasakan kebahagiaan,
Meskipun perjalanan hidup kita kadang terasa begitu berat, jangan pernah ragu untuk berubah, untuk melepaskan masa lalu, dan untuk mencintai diri sendiri. Kita semua memiliki potensi untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jika kamu merasa terjatuh, ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki titik baliknya. Dan kadang, kita harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik. Teruslah berjalan, karena kehidupan penuh dengan kesempatan yang menunggu untuk dijalani. Dengan penuh harapan, aku ucapkan salam hangat untukmu. Semoga hari-harimu dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati.